3 akan mempresentasikan tentang awan dan kelembapan udara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Azhara Rizky, absen 9. Saya Faizah Naila, absen 15. Saya Fiona Kesha, absen 16. Saya Muhammad Eka, absen 26. Saya Nadasya Fadam, absen 28. Saya Raisa Absari, absen 34. Sekarang ayo kita masuk ke materi kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu awan? Awan adalah suatu kumpulan uap air atau kristal es pada udara yang terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa air, gas, atau padat dan hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis awan. Yang pertama ada awan tinggi. Awan ini terdapat pada ketinggian antara 3-18 km dan selalu terdiri dari kristal-kristal es karena pengaruh letaknya. Awan yang tergolong dalam jenis awan tinggi yaitu ada A. Cirrus. Awan jenis ini terlihat halus, berstruktur seperti serat atau berbentuk seperti bulu burung. Awan ini sering tersusun seperti pita yang melengkung di langit sehingga seakan-akan tampak bertemu di horizon dan terdapat kristal es. Awan cirrus tidak menimbulkan hujan. Lalu ada cirrostratus. Awan ini bentuknya seperti kelambu putih yang halus dan rata yang menutup seluruh langit sehingga langit nampak cerah, atau seperti anyaman yang bentuknya tidak teratur. Awan ini sering menimbulkan halo atau lingkaran bercahaya yang mengelilingi matahari atau bulan. Biasanya terjadi pada musim kemarau. C. Ada cirromolus. Awan jenis ini terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es, sehingga bentuknya seperti segerombolan domba yang sering menimbulkan bayangan. Selanjutnya, ada jenis awan menengah. Awan ini terdapat pada ketinggian antara 2-8 km. Awan yang tergolong awan menengah salah satunya yaitu Altocumulus. Awan ini berbentuk seperti bola-bola salju atau bulu-bulu domba yang menyebar di langit. Awan jenis ini bergerombol sehingga tampak saling bergandeng, tetapi di balik itu ternyata awan ini biasanya merupakan pertanda badai petir. lalu macam awan menengah yang kedua yaitu ada altostratus. Awan ini memiliki bentuk seperti lembaran tipis dan terkadang membentuk sebuah jalur yang unik. Awan ini biasanya berwarna putih sampai abu-abu. Namun, terkadang masih dapat ditembus sinar matahari dan biasanya membawa hujan yang ringan. Dan yang ketiga ada jenis awan rendah. Awan ini terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan ini juga memiliki jenis, yaitu salah satunya ada A. Stratocumulus, yaitu awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi seluruh langit sehingga tampak seperti gelombang di lautan. Lapisan awan ini tipis sehingga tidak menimbulkan hujan. B. Ada awan stratus, yaitu awan yang rendah dan sangat luas, tingginya di bawah 2000 meter, melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. Kabut dan awan stratus pada dasarnya tidak berbeda. C. Ada awan nimbostratus, yaitu awan ini bentuknya tidak menentu, tepiannya tidak beraturan. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis saja. Awan ini berwarna putih, kelabu, dan penyebarannya di langit cukup luas. Wow. Awan yang terjadi karena udara naik terdapat pada ketinggian 500 sampai 1500 meter. A. Cumulus merupakan awan tebal dengan puncak-puncak yang agak tinggi. Terbentuknya pada siang hari karena udara naik. Bila awan ini terkena sinar matahari hanya pada sebelah sisinya, timbul bayangan berwarna kelabu. Berikutnya,
cumulonimbus, awan jenis ini dapat menimbulkan hujan dengan kilat guntur. Awan ini bervolume besar, posisinya rendah, berpuncak tinggi, dan melebar, sehingga merupakan awan yang tebal. Biasanya di atas awan cumulonimbus terdapat awan cirrostratus. Hal ini sering terjadi pada waktu angin ribut. Kabut. Awan yang rendah dan dekat dengan permukaan bumi disebut kabut. Jenis-jenis kabut, yang pertama kabut sawah. Kabut yang terjadi pada malam atau pagi hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, selokan, atau wilayah sawah. Air bersuhu lebih panas, suhu udara akan naik dan kesanggupan memuat air bertambah sehingga terjadi penguapan. Setelah sampai daratan agak tinggi, udara tersebut mendingin dan mengalami kondensasi dan membentuk kabut. Yang kedua, kabut adveksi. Kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap air melewati daerah dingin, sehingga terjadi kondensasi dan membentuk kabut. Yang ketiga, kabut industri. Kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di atas wilayah industri akibat kumpulan asap pabrik. Jumlah inti kondensasi bertambah banyak sehingga udara yang mengandung uap air membentuk kabut. Yang terakhir, kabut pendinginan. Kabut pendinginan adalah kabut yang terjadi pada malam hari dan udara terang karena pendinginan. Lapisan udara yang terjadi mencapai kelembapan relatif 100%. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan udara dibedakan menjadi dua jenis utama. Satu, kelembapan mutlak, kelembapan absolut, yaitu massa uap air yang terkandung dalam setiap meter kubik udara. Yang kedua, kelembapan nisbi, kelembapan relatif, yaitu perbandingan antara jumlah uap air yang ada dalam udara pada saat pengukuran dengan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Kelembapan nisbi dihitung dengan rumus kelembapan nisbi sama dengan kelembapan mutlak per nilai jenuh udara kali 100%. Kemudian diberikan contoh perhitungan kelembapan mutlak dan kelembapan relatif dalam sebuah ruangan laboratorium. Diketahui volume dengan 27 meter kubik, massa uap air 360 gram, dan suhu udara 21 Celcius dengan nilai jenuh udara 18,5 gram atau meter kubik. Kelembapan nisbi sama dengan 360 gram per 27 meter kubik sama dengan 13,333 gram per meter kubik. Kelembapan relatif dihitung sebagai kelembapan relatif sama dengan 13,333 gram per meter kubik per 18,5 kali 100% per sama dengan 72 Celcius. Kelembapan ini juga menjelaskan bahwa kenaikan suhu udara akan menurunkan kelembapan relatif meskipun kelembapan mutlaknya tetap. Oleh karena itu, kelembapan relatif cenderung tinggi pada pagi hari dan rendah pada siang hari. Terakhir, dijelaskan tentang hygrometer rambut, salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan nisbi. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan sifat rambut manusia yang memanjang saat udara lembab dan memendek saat udara kering. Perubahan panjang rambut ini kemudian menggerakkan jarum pada skala hygrometer yang dapat mencatat data kelembapan udara secara kontinu sebagai hygrograf. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan Terima kasih.